Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa libati asma'in wa khususatul mailar rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyukramal mar'u ittiqa'a syarrihi. Wa ayyukrama, dan agar memuliakan almar'u siapa orang, ittiqa'a syarrihi, karena menjaga kejelekannya. Termasuk sesuatu perkara yang menjadikan maksiatnya badan, di antaranya yang nomor berapa ini? 46, yaitu menginginkan seseorang atau mengharapkan seseorang untuk menghormatinya karena menjaga kejelekannya. Suatu saat contoh begini, gampangane ya, kita sering diajak curhat sama temen ya. Udah tahu kalau teman kita ini nggak bagus, menyimpan rahasia-rahasia nggak bagus, cuma kita disuruh untuk menyimpannya dengan menghormati orang yang menghormati teman itu. Cuma yang kita simpan ini sesuatu yang tidak baik, tidak bagus. Nah, sementara kalau kita menyampaikan begitu, nah kita bermusuhan sama teman. Tapi kalau kita nggak sampaikan, udah tahu kita nggak bagus. Nah, kita itu termasuk menyimpan sesuatu yang tidak bagus. Padahal kan ada hadis mengatakan mar'a mungkaron fal yughayyir biyadi. Siapa orangnya yang melihat kemungkaran, ya hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak kuat dengan kekuasaannya, ya rubahlah dengan lisan. Paling tidak bicaralah, jangan begitu, itu enggak bagus. Ya. Tapi kalau begitu kita masih nggak mampu, fa'ilam yastati, masih nggak mampu, ya, fal yughribi bi qalbi, dan hendaklah kita berubah dengan hati. Wa huwa at'aful iman, ini adalah orang yang paling lemahnya iman. Jadi kalau kita ini menghormati orang, bukan kita menghormati orangnya, tapi mestinya kita menghormati tindakannya. Kadang-kadang kan mentang-mentang dia kaya, kita kadang-kadang terlalu hormat. Ya, mentang-mentang dia itu ya kuat kayak preman itu kita hormat. Itu kita menghormati bukan karena itu. Kita hormat itu karena kelakuan. Itu. Jadi kalau kita menghormati karena kita menjaga rahasianya, kita menghormati karena menjaga kejelekannya, nah itu ya kita termasuk maksiat badan. Wa adamut taswiyati, dan tidak adanya kesamaan, tidak ada tuntutan kesamaan
baina zaujati di antara beberapa istri. Ya, tidak adanya keadilan di antara istri-istri. Yang nomor 40 itu tidak adanya kesamaan, artinya tidak ada keadilan di antara istri. Ini ibarat orang yang punya istri lebih daripada satu. Ya. Nah, memang dibolehkan punya istri lebih dari satu, mau 2, mau 3, mau 4, boleh. Ya. Tapi harus taswiyah, harus sama, harus adil. Itu harus adil. Enggak boleh kalau tidak adil. Makanya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jikalau engkau khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Kalau engkau bisa adil, silakan 2, silakan 3, Pala Simon, silakan 4, boleh. Kalau memang bisa adil. Kalau nggak bisa adil, ya cukup 1 saja. 1 lebih selamat daripada 2, kan gitu. Ya. Nah, kalau memang bisa adil ya 4 lebih bagus daripada 1 kalau memang bisa adil. Ya, adil di dalam membagi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, kan gitu kan. Nah, ini adil dalam memberikan pendidik, adil dalam memberikan pelayanan dan lain sebagai. Kalau sampai gak adil berarti termasuk maksiat ingat Beb gitu. Ya, kalau gak bisa adil berarti maksiat Nomor 48, wa khurujul mar'i dan wa khurujul mar'ati dan keluarnya perempuan, mu'attiratan, dengan memakai wangi-wangian, au muzaniyatan, au muzainatan, atau berhias, walau masturatan, walaupun tertutup atau ditutupi, wa bi'idni zaujiha, dan walaupun diizini suaminya, ingkana jika ada sapa perempuan, tamurru itu lewat sapa perempuan, ala rijali atas beberapa laki-laki, al ajanibi yang lain. 47 yaitu keluarnya perempuan dari rumah, keluarnya perempuan dari rumah dengan berhias, bersolek, ya. Wah, pakai minyak wangi yang mahal, biasanya yang menor, itu kan. Nah, walau masturatan, walaupun berhijab, ya jilbaban tapi menor, ya. Dan walaupun diizini suaminya. Kalau perempuan itu lewat di depan laki-laki, maka dia termasuk maksiat, walaupun diizini suaminya. Oh, ini agak berat ini. Apalagi zaman sekarang. Jangankan nggak lewat, kalau udah macak begitu paling nggak selfie, gitu kan? Selfie. Wah, ini parfum mahal nih, ya. Ini mah harganya mahal dari luar negeri nih. Pamer-pamerin sama orang lain, ya itu. Jadi iya, kalau memang tujuannya untuk itu ya. Perempuan kan sekarang kan yang apa namanya, yang minor begitu, ya. Nah, itu termasuk maksiat. Ya, walaupun itu nggak dilihat lagi, selfie kan dilihat orang banyak. Kalau tujuannya pamer, ya itu termasuk maksiat, Kalau selfie ya kalau yang akan jelek-jelek aja nggak apa-apa. Karena kalau orang lihat itu nggak sampai menimbulkan
Jadi kalau orang kalau udah melihat yang jelek-jelek kan enggak menimbulkan apa? Syahwat. Kalau sampai menimbulkan syahwat ya termasuk maksiat tuh. Jadi keluarnya perempuan dengan berhias, ya kan? Yang apa namanya? Apa tadi itu? Perempuan yang pakai wangi-wangian. Sampai mana tadi? Pakai wangi-wangian walaupun ditutup. Ya, walaupun tertutup. Walaupun dapat izin suaminya, apalagi nggak diizinin. Main keluar aja nggak izin sama suaminya. Mau diizinin aja nggak boleh, apalagi nggak diizinin. Nah, ini yang menimbulkan bencana ya begini-begini nih. Nah, maka perempuan itu kodratnya ya di rumah ya udah, nggak usah kemana. Nah, nomor 48. Wal khuruju dan keluar anto adil imami dari patuhnya, dari tunduk terhadap pemimpin. Dari tunduk terhadap pemimpin. Keluar tidak taat sama pimpinan, gak taat sama presiden, gak taat sama gubernur, gak taat sama wali kota, ya, gak taat sama lurah, gak taat sama RW, gak taat sama RT. Itu kan pimpinan-pimpinan kita. Ya. Ini pimpinan yang kenegaraan, yang di luar negara gak taat sama ustadz, gak taat sama kiai, gak taat sama ulama. Nah ini kalau kita gak taat termasuk maksiat. Tapi ada pertanyaan, yang taat ini yang dimaksud taat yang bagaimana? Taat yang selama aturan-aturan itu tidak melanggar aturan Allah, itu baru boleh kita taati. Kalau sudah melanggar aturan Allah, ya kita boleh tidak taat. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk yang apabila itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Ya. Misalnya contoh, semua warga negara harus minum narkoba misalnya, ya nggak boleh. Pemerintah pejabat kok malah ngarahin yang nggak benar, ya nggak boleh gitu loh. Karena antara agama dengan negara ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama butuh negara, negara butuh agama. Negara butuh agama. Kenapa? Negara tanpa agama akan kacau. Karena nggak bertuhan. Kalau nggak bertuhan semuanya halal, ya kan? Semuanya halal itu loh. Hidup serumah dengan ibu kandungnya halal, buat aja. Adik kandungnya dibuat, nanti karena apa? Nggak bertuhan, ya kan? Nggak bertuhan, suka sama suka, udah nggak bertuhan masalah kan itu. Tapi kalau ada agama teratur, kalau menurut agama itu nggak boleh, itu haram, kan begitu. Nah, nanti terarah. Dan semua agama itu ajarannya mesti bagus, mengajarkan pada kebaikan, itu loh, ya kan? Nah, sekarang agama nggak ada negara, ya nggak bisa berkembang. Butuh wadah. Agama butuh negara karena butuh tempat untuk menyiarkan ajaran agama.
Lah negara butuh agama supaya aman, tentram, damai, sentosa. Jadi antara agama dengan apa tadi negara itu harus love. Jadi kalau ada aturan agama berbeda dengan aturan negara, ya ini harus diteliti. Yang mesti aturan negara itu ada sesuatu yang nggak beres, karena agama mesti nggak mau melanggar aturan negara selama aturan negara itu baik, kan itu loh. Kalau sama aturan negara nggak baik ya mesti agama mesti bertolak belakang. Begitu. Jadi kayak ini sekarang nih ngadepi pandemi begini nih, ya orang pada takut dengan pandemi. Usahanya adalah 5M. 1. Pakai masker. 2. Cuci tangan. 3. Jaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Nah, ini harus paham. Itu loh, harus dipahami. Pakai masker, ya. Pakai masker. Ya, kalau kita nggak memahami itu ya kan kita kan nanti repot. Orang harus pakai kemana-mana pakai masker aja. Orang yang pakai masker kan satu, orang wajib pakai masker satu kalau lagi sakit, lagi batuk, lagi flu, ya wajib untuk pakai masker. Kenapa? Lah kalau nggak pakai masker kasihan yang lainnya nanti akan ketularan. Jadi kalau nggak batuk, nggak pilek, ya boleh pakai masker. Dan gitu. Kalau lagi batuk, lagi pilek ya wajib pakai masker. Takut nanti ketular. Yang kedua, yang wajib pakai masker apa? Kalau kita lagi di rumah sakit, wajib pakai masker. Karena di rumah sakit banyak orang sakit, kita harus pakai masker. Yang ketiga, ketemu orang yang tidak jelas gitu loh, nggak jelas juga nggak kenal. Ya, lah, Pak Salam, Pak Lasmon dengan Mas Apip kenal nggak? Kenal. Jadi kalau nggak apa-apa, udah jelas, sehat, nggak sakit, itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita ketemu orang nggak jelas, ya harus pakai masker. Di mana? Kalau pas di pasar, misalnya, di pasar itu kan kita ketemu orang kan macam-macam. Nah, itu harus pakai masker begitu itu. Nah, kalau di masjid kan ketemu orang jelas, ngapain? Ya, seolah aman. Gitu. Tapi kalau tempat yang nggak jelas, ya itu meragukan. Cuci tangan gak usah diajari kita. Orang Islam cuci tangan gak usah diajari. Yang setiap mau masuk masjid masih cuci. Jangankan hanya tangan muka cuci, kadang-kadang malah mandi, ya kan? Jaga jarak tadi itu. Kalau sama orang yang nggak kenal, jaga jarak. Ya kan, sama orang sakit jaga jarak. Tapi kalau udah kenal ya masuk jaga jarak, masuk sholat terus jaga jarak. Ya, mestinya sholat itu sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis sholat. Rapatkan dan luruskan saf, karena merapatkan saf termasuk kesempurnaan dari sholat. Kalau di sini masih wajar, jangan dibengkang-bengkang karena tempatnya luas. Coba kalau yang tempatnya kecil-kecil begitu, kalau jaga jarak sampai mana? Nggak ada tempatnya. Itu memang kurang memahami kan gitu. Nah, ini. Ya, itu. Jadi memberontak, jadi pemberontak, pengkhianat ini tidak boleh. Kudeta itu nggak boleh. Ya, demo itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya, ya. Cuma kalau memang sudah melampaui batas pejabatnya, pemimpinnya, ya kita boleh menyampaikan aspirasi, gitu loh. Sekedar menyampaikan aspirasi. Tuh, jadi jangan nggak perlu ya, aturan demo, kudeta itu nggak perlu, berontak itu nggak perlu. Ya itu nanti akan merugikan kita sendiri. Jadi keluar dari ketaatan pimpinan itu namanya kudeta atau pemberontak. Ya nggak boleh itu Pak Rasim. Pemberontak.
Terus nomor 40, watawalla lah dan menguasai ala yatimin atas anak yatim, au masjidin atau masjid, au liqadhain atau untuk memutuskan, au nahwi dzalika atau seperti yang demikian, ma'a ilmihi beserta mengetahui, ma'a ilmihi bil ajizi dengan lemah, anil qiyami dari apa namanya, anil qiyami dari berdiri, bitil kalwadika bitil kalwadifati dengan yang demikian apa namanya, dengan kewajiban tersebut. Bitil kal wadifah, dengan wadifah atau kewajiban tersebut. Yang nomor 40 berapa? 9. Yaitu menguasai anak yatim atau menguasai masjid. Ya, pura-pura ngurus anak yatim atau pura-pura ngurus masjid, tetapi niatnya untuk dikuasai. Kan anak yatim kan hartanya banyak itu, pura-pura dia mau ngurusin anak yatim. Karena tinggalan harta dari bapaknya kan banyak. Ya, dia mau pura-pura deketin anak yatim itu ya seakan-akan ya ngurmatilah itu, melayani, mulai mandinya, makannya. Padahal dia ada tujuan lain, untuk menguasai hartanya. Nah, kan ada orang begitu tuh, ya sok baik tapi akhirnya kurang baik kan itu. Atau ngurus masjid, gaya ngurus masjid tapi untuk memperkaya diri kan. Masjid kan banyak masukannya, ya kan. Nah ini ngurus masjid tapi untuk memperkaya diri. Sudah uang masuk tapi nggak pernah ada, nah nggak pernah ada ininya manfaatnya untuk memperkaya itu maksiat, ya maksiat. Jadi orang ngurus masjid itu mestinya bukan untuk cari kekayaan dari tapi ikut memakmurkan masjid. Nah, kalau perlu dia yang keluar uang. Nah, tapi kalau nggak ada, minimal ya mengamankan aset masjid. Ya, jadi apa namanya tadi, memelihara anak yatim atau mengurus masjid dengan apa? Dengan niat untuk menguasai atau apa namanya, atau yang sama seperti itu. Nah, terus nomor 46 ya. Nomor 50, wa iwa udzalimi, wa iwa udzalimi dan menempatkan orang zalim, wa man'uhu dan mencegahnya, mimman dari seseorang, yuridu yang mengharapkan, ahdal haqqi untuk mengambil yang hak, minhu dari orang, minhu dari orang. Nomor 50 yaitu apa? Menempatkan orang yang zalim, menempatkan orang yang zalim di tempat seseorang yang tidak mampu mencabutnya untuk mengambil kembali.
itu termasuk maksiatnya. Ya, ada orang yang zalim, tiba-tiba kita kasih tempat, tapi setelah dikasih tempat kita ini nggak bisa mencabutnya lagi. Ya, itu namanya zalim. Ya, ada temen ini api pada temen pengusaha minuman keras. Beb, saya pinjam tempat ya. Untuk apa? Untuk inilah saya mau buka warung. Ya, warung apa? Minuman. Udah tahu kalau minuman yang memabukkan. Si Habib ngomong ya udah nggak apa-apa, nggak kamu temen. Setelah dikasih, ya, yang pertama ya aman, kedua aman, ketiga lama-lama dilihat kurang enak. Nah, mau ditegur nggak berani. Nah, ini namanya kita mengasih tempat sama orang yang zalim. Yang mana kita tidak mampu untuk mencabutnya. Nah, tuh. Terus nomor 51. Nomor 51 wa tarwi'ul muslimin. Wa tarwi 50.